Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Koalisi Perubahan tinggal selangkah lagi akan segera menggelar deklarasi untuk mengusung bakal calon presiden 2024 yakni Anies Baswedan. Namun di tengah deklarasi yang akan digelar, ini menariknya adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai motor dari penggerak koalisi ini masih gencar melakukan gerilya politik. Nah, Rabu lalu Surya Paloh ini mengunjungi Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan juga menyatakan membuka kemungkinan untuk bisa bergabung juga dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Dan sebelumnya juga Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Nah, Surya Paloh juga menunggu waktu yang tepat untuk berniat bertemu dengan Ketua Umum dari PDIP Megawati Soekarno Putri. Dan selain itu juga beredar juga foto Surya Paloh bertemu dengan Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves. Nah, manuver politik apa yang saat ini sedang dimainkan oleh Surya Paloh? Apakah memang benar dua kaki untuk mencari posisi aman? Ataupun mungkin justru kita akan lihat nih, ada kejutan apa yang mungkin akan muncul setelah pertemuan-pertemuan ini berlangsung? Adakah kejutan yang lebih besar lagi, sosok capres dan cawapres, apakah mungkin akan dibahas? Kita akan bahas dalam Fokus Terkini edisi kali ini bersama saya Ardianto Wijaya dengan judul Manuver Dua Kaki Surya Paloh. Kita akan hadirkan sejumlah narasumber di malam hari ini yang hadir di Studio 7 TVRI dan juga di via daring. Kita akan sapa terlebih dahulu yang via daring Pak Bang Hermawi Taslim, Wakil Sekjen DPP Partai Nasdem. Bang Taslim, selamat malam, salam sehat Bang. Selamat malam semua. Baik, dengan Wijaya di studio dan juga sejumlah narasumber yang hadir di malam hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir meskipun via Zoom ini ya, Bang Taslim. Terima kasih. Dan di sebelah kiri saya ada Bang Mardhani Alisera, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera. Bang Mardhani, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Salam sehat. Langsung terbang dari Jogja demi Fokus Terkini. Ini luar biasa. Terima kasih Bang Mardhani sudah hadir. Kalau ini nggak jauh-jauh terbangnya, dari Senayan langsung bergeser. Bang Dev Laksono, Ketua DPP Partai Golkar. Bang Dev, selamat malam, salam sehat. Salam sehat. Kalau saya terbangnya pakai Flying Fox saja. Flying Fox saja langsung. Ya? Langsung dari ruangan langsung set kemarin. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan Mas Soirul Umam, Direktur Eksekutif Indro Strategik. Mas Umam, selamat malam, salam sehat. Selamat malam Bang, Mas. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Kita masih menantikan Bang Jason Sintindaon, Wasekjen Partai Demokrat. Yang nanti akan hadir begitu. Ya, saya akan ke Bang Taslim terlebih dahulu. Bang Taslim, judul kita ini kan manuver dua kaki Pak Surya Paloh. Ini apakah benar nih silaturahmi yang dijalin ini mencari langkah aman, benar-benar dua kaki atau memang istana agak sedikit khawatir dengan pencapresan dari Anies Baswedan atau memang seperti apa nih untuk mencarikan suasana atau seperti apa nih Bang? Ya, pertama saya mau komen dulu, judulnya ini antara nakal dan genit ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Nasdem itu memang selama ini itu sudah menjadi tradisi. Di luar pencapresan juga kita melakukan apa yang disebut dengan silaturahmi kebangsaan. Jangan lupa sebelum kami ke Golkar, membalas kunjungan Golkar, itu ada ceritanya. Jadi ketika Pak Erlangga datang ke Nasdem Tower, beliau mengatakan, nanti kalau kami sudah selesai renovasi, kami akan undang DPP Nasdem. Lalu kita diundang, kita datang. Itu hari Rabu, tapi hari Selasa bisa dicek kepada Herjaki. Hari Selasa kita menerima Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat. Memang waktu itu senyap, memang kita atas permintaan kedua belah pihak pertemuan itu tertutup. Jadi Selasa ke Demokrat dulu, Rabu ke Golkar, lalu Kamis juga kita menerima PKS. Pada saat yang hampir bersamaan Pak Surya juga bertemu dengan Pak Luhut. Itu semua bagian dari silaturahmi kebangsaan untuk memperkuat, untuk memperkokoh kerjasama antar partai, terlepas dari apapun pilihan. Pilihan-pilihan kita boleh berbeda, tapi silaturahmi sebuah keniscayaan. Bang Taslim. Bahkan sebelum minggu sebelumnya, kami juga ke Sekbernya Gerindra dan PKB. Mengapa ini semua kami lakukan? Dalam rangka ya menjaga harmonisasi kebangsaan di tengah ketidakpastian global. Dan yang lebih penting lagi, jangan lupa bahwa semua yang kami kunjungi itu adalah sekutu kami dalam rangka memperjuangkan tetap diberlakukannya sistem proporsional terbuka pada pemilihan umum yang akan datang, yang sekarang sedang disidang di MK. Jadi nggak ada manuver apa-apa. Tadi saya mau komen, kalau Anda mengatakan Pak Surya di Golkar mengatakan membuka
kemungkinan bergabung dengan KIB, bukan begitu. Wartawan bertanya, Pak Surya, apakah ada kemungkinan Nasdem bergabung dengan KIB? Dijawab oleh Pak Surya seperti ini. Mungkin saja sama besar kemungkinannya dengan KIB bergabung dengan Nasdem. Jadi jangan dipenggal-penggal gitu loh. Jadi ini biasa saja. Silakan bisa dicek kan, dengan ada di situ ada teman PKS, ada Demokrat. Setelah hari kemarin juga kan PKS juga ke Golkar. Itu bagian dari memang kami dalam proses dialog kami, khususnya di tim kecil dalam meramu kebersamaan ini, kami saling mendukung untuk mendorong eksponen koalisi ini saling bersilaturahmi di luar kelompok ini, lepas dari apapun pilihan kita. Kita harus tetap bersatu sebagai bangsa. Oke, Bang Tassim. Saya kira begitu. Ya, Bang Tassim, artinya ini pertemuan ini digelar usai pertemuan Pak Surya Paloh dengan Presiden Jokowi begitu. Artinya apakah ada hal yang dibicarakan begitu antara keduanya hingga pada akhirnya pertemuan Pak Surya Paloh ke beberapa ketua partai politik atau ke beberapa partai politik, apa sebetulnya yang dibahas begitu? Ya ini kan hanya momentum saja. Sebelum Pak Surya bertemu dengan Presiden, kita kan juga sudah menerima PKS, menerima Golkar, menerima Demokrat, bahkan menerima Ibu Puan yang diutus khusus oleh Ibu Mega. Jadi itu hanya pengaitan-pengaitan, tapi yang jelas pertemuan dengan Presiden, pertemuan dengan Pak Luhut, pertemuan dengan semua partai itu dalam rangka memperkuat sendi-sendi keberadaan kita sebagai sebuah anak bangsa dalam rangka menghadapi ketidakpastian global setelah pandemi. Oke, ini kan itu yang utama. Ya, di luar itu tentu biasalah membicarakan dinamika kehidupan berbangsa, dan itu masih dalam tingkat kewajaran. Jadi kalau mau dikatakan ini bagian dari manuver dua kaki, saya juga nggak mengerti. Kalau kaki kita pasti dua, kalau tidak dua tidak bisa berjalan. Tetapi bisa dicek bahwa kekompakan kami, kesolidan kami, tinggal menghitung hari, kami akan segera deklarasi. Tentu kami tetap membuka diri kepada kekuatan sosial politik apapun, termasuk terhadap kawan-kawan partai politik yang baru lolos verifikasi untuk pemilu kali ini. Kami terbuka untuk berdialog maupun untuk bersama-sama. Jadi kita terbuka-terbukanya. Ya, terbuka, makin intens juga tapi Bang untuk intensitasnya begitu. Artinya ini untuk mengamankan menteri-menteri dari Nasdem dengan isu reshuffle Rabu Pon kabinet atau seperti apa? Kalau soal kabinet, soal reshuffle itu kan bola ada di tangan Presiden. Ketika kami bergabung dengan kabinet juga kami kan tanpa syarat. Kami pada kabinet sebelumnya kami pernah, saya ulangi, pernah Nasdem di reshuffle Menko Polhukam Pak Tejo waktu itu tanpa pengganti dan kita tidak komplain. Kebersamaan kita sama Pak Jokowi itu sampai akhir 2029 dan itu janji kami yang sudah kami dengungkan berulang-ulang kepada rakyat. Dan itu tidak mungkin kami ingkari supaya rakyat tidak meninggalkan kami. Oke, baik. Bang Tassim, nanti saya akan tanyakan lagi, tapi saya akan ke Bang Dev dulu. Begitu, Bang Dev, artinya kalau tadi ini kan harmonisasi, silaturahmi, begitu. Tadi nggak setuju juga dibilang dua kaki, tapi memang kakinya dua begitu tadi. Kaki memang dua, Bang. Kaki memang dua, Bang Tassim tadi. Baik, kalau untuk Golkar setelah ketemu dengan Pak Surya Paloh, Pak Erlangga ketemu dengan Pak Surya Paloh, apa sebetulnya yang dibahas? Benar ini tadi, apakah memang ada kemungkinan KIB nanti akan bergabung atau sebaliknya atau? Gini, sebelum jauh-jauh kita bicara soal KIB gabung, koalisi pembaharuan ya Bang? Perubahan, terus juga koalisi yang dibangun oleh Gerindra dan PKB. Pertama ini kan Golkar dan Nasdem, terus juga PKB dan Gerindra semua itu adalah bagian dari koalisi pemerintahan, itu satu. Jadi kita tuh memiliki komitmen dan juga kepentingan untuk menyelesaikan pemerintahan hari ini hingga tanggal 20 Oktober, 19 Oktober lah ya, 20 Oktober Presiden baru dilantik, 19 Oktober 2024. Kita punya komitmen untuk memastikan pemilu tetap berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024. Kita memiliki komitmen dan kesepakatan untuk pemilu itu dilaksanakan secara proporsional terbuka.
Nah itulah yang sekarang harus kita pahami dulu dan kita selesaikan. Nah masalah koalisi itu nanti gimana? Itu kan pendaftaran presiden juga baru nanti pada Oktober 2023. Oktober 2003 lah, baru mulai September. Akhir September baru dimulai pendaftarannya. Ditutupnya pada Oktober 2023. Masih cair lah ya. Masih cair, masih panjang. Baik. Nah dan KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, itu sudah bukan hanya memiliki komitmen dan sudah menandatangani fakta, sudah ada traktatnya, ya sudah ada kesepakatannya dan berulang kali diuji ketika pimpinannya P3 berganti dari Pak Manuarfa ke Pak Mardiono, tetap bagian dari KIB. Jadi KIB tetap solid, walaupun kita belum mendeklarasikan siapa calon presiden dan wakil presiden kita. Walaupun di jajaran ketua umum sudah tahu, tapi memang kita belum membuka. Kenapa? Karena kita tidak ingin polemik itu berkepanjangan dan akhirnya membuat kisruh. Kenapa? Karena kita ingin tetap politik tetap stabil, biar cukup yang rame itu rame. Tetap stabil atau menunggu bisikan dari istana nih? Nah, bisikan istana apa dari Presiden Jokowi untuk capres-cawapres ya? Golkar. Ini ya, Ketua Umum Golkar itu adalah Menko Perekonomian. Ketua Umum PAN adalah Menteri Perdagangan. Ketua Umum P3 adalah penasihat presiden, One Team Press. Ya, jadi nggak perlu dibisikin. Kalau mau dibisikin langsung dibilangin. Tetap ada persetujuan Pak Jokowi artinya. Tapi Koalisi Indonesia Bersatu tidak bergantung kepada presiden atau siapapun. Nah, kalau diskusi ya hal yang lumrah dong. Nah, tapi keputusan itu tetap dimiliki secara otonomus kepada 3 ketua umum dan tiga partai itu sendiri. Gitu. Jadi terus selalu digoreng di media, dibilang bahwa KIB ini adalah perahunya, KIB ini adalah nunggu arahan segala macam. Ya, kalau orang berkembang, berpolemik di daerah demokrasi terbuka, itu pasti hal yang lumrah. Kalau nggak gitu, nggak seru. Nah, kan tetapi faktanya KIB itu tidak didrive oleh siapapun dari luar kecuali dari 3 ketua umum yang ada. Tidak didrive dari luar begitu ya? Tapi bisikan ada ya untuk masukan-masukan. Karena kalau ngobrol boleh dong. Kayak sekarang aku ngobrol sama Bang Mardhani, gitu ya? Tanya Bang Mardhani, ntar enak makan pecel lele apa soto ayam? Ya bisa kan? Nggak apa-apa kan? Oke, baik. Saya akan ke Bang Mardhani. Bang Mardhani artinya kalau berbicara hubungan kemesraan antara PKS dengan Nasdem, sebetulnya seperti apa sih sekarang dengan banyaknya silaturahmi begitu yang dijalin? Yang pertama tentu 3 partai ini, Nasdem, PKS, dan Demokrat sepakat membentuk koalisi perubahan. Dan kita sepakat juga mencalonkan Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kemudian tim kecil kita terus merumuskan. Dan yang dirumuskan ini dari beberapa perkembangan ini cukup kokoh dan dalam serta tajam. Misal kita sudah merumuskan seperti apa sih visi Indonesia di 2024 sampai 2029. Bagaimana kerangka kerjanya, seperti apa sih desain anggaran yang akan kita miliki, bagaimana fokus kerja 5 tahun ke depan. Bahkan exercise tentang line up kabinet dan lain-lain bagus, sudah mulai kita lontarkan. Karena sudah mulai disusun berarti ya? Maunya kita bahkan tidak membeli kucing dalam karung. Seperti ketika apresiasi Dev, pertama kali yang bikin koalisi teman-teman Golkar, PAN dan P3, saya nge-tweet apresiasi karena makin cepat koalisi terbentuk, makin cepat ada capres cawapres, makin cepat setiap kubu atau setiap koalisi melontarkan gagasan dan karyanya akan ada kemajuan demokrasi. Kita tidak cuma membahas figur siapa capres cawapresnya. Kayak sekarang kan kami zaman Pak SBY Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani. Katanya Pak Jokowi beda paradigmanya. Tapi Menteri Keuangannya sama, Bu Sri Mulyani juga. Lalu apa bedanya gitu. Nah kami ingin pembahasannya, diskusinya kita keluar. Dan kami husnuzon selalu. Pak Surya Paloh ketemu siapa kami bincangkan di tim kecil. Pak Iman ketemu siapa PKS ke Golkar kita bincang. Karena buat kami membangun Indonesia nggak bisa cuma koalisi perubahan saja. Harus ada silaturahim dan komunikasi dengan yang lain. Walaupun tetap ini loh kami koalisi perubahan, menawarkan Mas Anies, ayo kita lihat mana yang bisa kita kerjasama, mana yang mungkin beda tapi ternyata derajat perbedaannya tidak banyak loh. Contohnya tadi kita koalisi perubahan sama dengan KIB tentang proporsional terbuka gitu loh. Kita sepakat pemilu apapun 14 Februari 2024 Pileg Pilpres dan 27 November 2024 untuk pilkada karena itu amanat konstitusi. Jadi ada banyak
yang bisa kita komunikasikan, ada banyak juga yang bisa kita tawarkan. Oke, itu kemarin salah satu yang dibahas ya antara Golkar dengan PKS. Salah satunya, bahkan berbalas pantun ya, gitu kan. berbalas pantun juga. Tapi Bang Mardhani kalau melihat pada saat PKS mendeklarasikan dukungan kepada Mas Anies begitu, ini Nasdem nggak datang kemarin kan, kalau tidak salah? Karena memang kita propernya nanti tanggal 24 Februari 2024 saat kita rakernas, insya Allah akan kita undang. Tapi kalau kemarin memang amanahnya segera diumumkan. Pak Sohibul Iman, saya kebetulan satu pesawat tuh, sama-sama dari Istanbul. Pak Sohibul Iman kemana, saya kemana yang lain gitu. Nah Pak Sohibul langsung bikin konferensi pers karena amanatnya sesudah pertemuan itu segera diumumkan ke publik. Bukan jadi, karena Nasdem ketemu sama Golkar kemarin? Tidak, enggak, kan besoknya kita juga ketemu. Ya. Kemudian komunikasi tetap jalan terus. Sehingga buat kami ketika trust itu tinggi, kita tidak cepat suuzon, tidak cepat sangka buruk. Hatta sampai pun kepada mungkin Pak Surya Paloh membincangkan tentang capres, kami tetap yakin itu dalam kerangka mengokohkan koalisi perubahan kita. Gitu loh. Dan buat saya itu sesuatu yang sehat. Bayangkan kalau kami tidak komunikasi, ya, yang lain juga menutup diri, maka peluang munculnya suuzon, sangka buruk, miskomunikasi yang itu sangat berbahaya ketika kita mengelola negara bangsa yang demikian beragam dan besar ini. Baik-baik makin mesra juga berarti ya, hubungan antara dan boleh koalisi kan perubahan ini ya. Kita boleh komunikasi, boleh silaturahmi, tapi saat yang sama Dev, sorry ya Dev di sana posisinya, kami di sini. Tapi suatu saat kan bisa putaran kedua. Kita bisa temenan ketika putaran kedua kan. Menarik. Baik, nanti akan ditanggapi oleh Mas Umam. Usai jeda kami akan kembali masih membahas terkait dengan judul kita yang menarik kata Bang Taslim tadi, manuver dua kaki Surya Paloh. Usai jeda kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Fokus Terkini. Dua kaki. Kakinya dua.